Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sudah mau lagi kita di hari Jumat ini dan bersama Mary kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kebaikan-Mu. Roh Kudus, terima kasih atas bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia yang begitu luar biasa kepada kami, atas minggu pemeliharaan. Terima kasih kami boleh terus belajar firman Tuhan. Kau yang memberkati kami yang belajar ini, saya juga teman-teman yang mengikuti program ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan semuanya boleh ada dalam Tuhan, boleh mendapatkan kebaikan Tuhan dahsyat boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang salib Yesus dan buah roh yang dihasilkan. Jadi sebelumnya kita belajar tentang salib Yesus. Kita menerima salib Yesus. Kita akan review dulu. Sebelum kita bisa menghasilkan buah roh, hidup di dalam roh, kita harus menerima salib Tuhan Yesus dulu. Salib Tuhan Yesus adalah tanda kasih Allah kepada manusia. Juga ketika manusia memakai salib itu dalam kehidupannya, itu merupakan bukti kasih manusia terhadap Allah. Nah, mengapa harus salib Tuhan Yesus? Karena tanpa sepengetahuan yang terdahulu dari kita, nenek moyang kita tuh hidup dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Saking banyak bertumpuknya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menggantikannya. Teman-teman pasti ingat dong, ada namanya korban penghapus dosa. Zaman dulu adalah kambing domba dan lain sebagainya. Tetapi itu untuk tidak dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sehingga di zaman dahulu, ketika orang mau bertemu dengan Allah, berdoa kepada Allah, kita harus melewati yang namanya perantara seorang imam. Tapi sekarang kita nggak perlu seperti itu lagi. Dengan salib Tuhan Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan kita saat ini, karena kita telah menerima salib Tuhan Yesus, kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam 3 hari Dia telah bangun bait Allah kembali dengan tubuhnya dan darahnya. Nah, ketika kita menerima salib Tuhan Yesus, nah otomatis kita menyalibkan keinginan daging kita. Daging kita ini terbelenggu oleh banyaknya perbuatan dosa yang kita mau lakukan. Banyak banget. Tetapi karena satu, ketidaktahuan, kedua karena kita terbiasa hidup dalam daging yang suka berbuat dosa itu. Dengan kita menerima salib Tuhan, kita mengetahui tentang mana yang Allah suka
yang kudus dan berkenan kepadanya. Lalu kita tahu juga apa yang tidak Allah kehendaki, yang masuk dalam kategori dosa. Nah, untuk itu ketika kita sudah tahu, kita bertobat, lalu kita berupaya sedemikian rupa terus menyempurnakan diri untuk kita hidup dalam kekudusan. Sehingga Tuhan Yesus juga pernah ngomong, pakailah buku itu enak dan lembut, katanya gitu. Itu kita membiasakan diri kita untuk hidup dalam kebenaran firman. Dikatakan salib Tuhan Yesus adalah keutamaan kita bisa berinteraksi kembali kepada Allah. Nah, mengasihi Tuhan Yesus tadi, salib Tuhan Yesus adalah keutamaan. Salib Tuhan Yesus adalah tanda kasih Allah kepada manusia, dan ketika manusia memakai salib itu sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Yang pertama, jika kita benar-benar kita menggunakan salib Tuhan Yesus, adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan jiwa dan kekuatan. Ada di Ulangan 6-5. Itu di perjanjian lama, tulis perjanjian. Kemudian kita harus menjadikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, menjadi yang utama untuk kita perhatikan, fokus utama, baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja, kita berteman, ketika kita menjadi seorang tua dalam rumah, dan kita mengajarkan ini berulang-ulang kepada orang-orang sekitar kita, kepada anak-anak. Ulangan 6 ayat 6-7. Lalu kebenaran firman Tuhan, salib ini, kebenaran firman, harus menjadi tanda pada tangan dan lambang di dahi. Ulangan 6 ayat 8. Tanda ini bukan berarti kita melakukan torehan di kulit, coret pakai bolpen atau pakai pisau, ya, atau bukan seperti itu. Tapi misalnya atau membuat tato, bukan seperti itu. Tetapi tanda di tangan adalah lebih kepada melakukan pekerjaan baik. Dan lambang salib Tuhan yang ada di dahi, kita melakukannya, membaca firman terus-menerus, mempelajarinya, merenungkannya, dan menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai suatu ketetapan dalam pikiran kita. Nanti mungkin teman-teman akan bilang, oh jadi nggak boleh tato. Alkitab saya belum menemukan, ya mungkin ada tulisannya, tapi saya belum menemukannya. Untuk masalah tato saya tidak tahu, saat ini saya belum mempelajarinya. Tapi yang saya lagi fokuskan adalah ketika kita menggunakan tanda salib itu pada tangan dan lambang di dahi, melakukan pekerjaan baik, lalu kita tiap hari secara beraturan terus-menerus kita melakukannya, membaca, mempelajari, dan merenungkan terus-menerus sebagai suatu ketetapan. Kemudian kita berjanji pada Allah, pada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus juga, untuk menjadi perilaku taat buat itu semua. Kita mau menyenangkan Allah, itu menjadi taat atas semua perintah, peringatan, dan ketetapan Allah di Ulangan 6 ayat 17. Itu adalah janji. Nanti tentang janji ini kita akan lihat salib Tuhan Yesus itu adalah pembaharuan dari perjanjian lama yang telah rusak, kemudian menjadi benar ketika kita menerima salib Tuhan Yesus,
kita dibenarkan setelah melakukan perintah dan setia. Jadi bukannya salib Tuhan Yesus kita udah terima, tetapi kita masih hidup dalam dosa, ya bukan begitu dibenarkan maksudnya. Jadi ketika kita terima salib Tuhan Yesus, kita sudah mengerti dengan firman, kita mempelajarinya, membacanya, merenungkannya, dan kita berupaya terus-menerus untuk menjadi gaya hidup kita. Dibilang melakukan perintah dan setia, Ulangan 6 ayat 25. Tapi bagaimana kalau kita satu kali bandel, lupa, ya masih oke, boleh bertobat dan kemudian jangan berbuat lagi. Ya, Tuhan tahu kita itu terbiasa dengan kehidupan daging kita. Itulah sebabnya kita harus mematikan keinginan daging. Nah, bagaimana cara kita mematikan keinginan daging? Itu oleh Roh Kudus nanti akan dibantu. Ya, kemudian saya mengingatkan bahwa pada waktu perjanjian lama juga menggunakan simbol salib ketika orang-orang Israel mau keluar dari Mesir, ya, mereka melakukan perayaan Paskah sebelumnya, lalu mereka makan bersama, lalu si kambing domba yang jadi korban darahnya diambil, dipercikan di rumah dan diberi tanda salib. Dan bagaimana cara mereka memakannya? Ketika itu mereka pinggangnya diikat. Nah, untuk melambangkan kita mengikat pinggang, kita berdiri dengan pinggang yang terikat oleh kebenaran dan kesetiaan. Kebenaran atas firman Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Bapa kita di surga. Kita ikut Roh Kudus. Itu dari Yesaya 11 ayat 5 dan Lukas 12 ayat 5. Kemudian kasut. Mereka menggunakan kasut pada kaki. Nah, kasut pada kaki itu melambangkan hak penebusan. Itu boleh kita lihat ada di Rut pasal 4 ayat 8. Kasut juga melambangkan tentang kerelaan memberitakan Injil di Efesus 6 ayat 15. Kasut pada kaki juga melambangkan karunia keindahan orang-orang kudus. Kidung 7 ayat 1, Lukas 15 ayat 2. Nah, ketika mereka makan, cepat-cepat karena mereka akan bersiap untuk pulang dari Mesir waktu itu. Tongkat ada di tangan. Tongkat adalah kekuasaan dari Allah yang kita dapatkan. Anak-anak Tuhan mendapatkannya sebagai otoritas anak-anak Allah. Boleh dilihat di tongkat Harun yang Resmi bilangan ayat 17. Kita disebut anak-anak Allah di perjanjian baru. Kemudian mengapa harus makan dengan cepat? Karena waktunya terbatas dan mereka akan melakukan suatu perjalanan yang jauh, dan sebelumnya mereka disuruh beristirahat dulu, menikmati persembunyian, persyaratan dari Tuhan. Cepat-cepat itu yang dilakukan orang Israel waktu itu merayakan Paskah sesaat sebelum mereka keluar dari Mesir. Nah, salib Tuhan Yesus ini adalah keutamaannya ketika Tuhan Yesus hari terakhir, perjamuan terakhir, ya, bersama murid-muridnya. Dia mengatakan demikian di Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata,
Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Tuhan Yesus mengambil lagi roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, sesuai ya, salib Tuhan Yesus ini adalah perjanjian baru, pembaharuan atas perjanjian lama yang telah dirusak. Allah ingin memperbarui janjinya pada manusia supaya manusia bisa datang kembali dan manusia dapat diselamatkan. Nah, ketika kita makan roti Paskah adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan sebagai penebus dosa di atas kayu salib. Nah, kalau bilangan di perjanjian lama, penebus peringatan Tuhan Yesus adalah penebus anak domba Allah. Dulu digunakan kambing domba dan lain sebagainya. Kemudian minum anggur Paskah itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah dari tubuhnya yang tercabik karena cambuk siksaan salib. Nah, perjanjian baru darah Tuhan Yesus ini telah menyelesaikan seluruh tuntutan dosa atas manusia yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita atau dosa bawaan. Ya, oke, itu ada di perjanjian lama, ada korban penghapus dosa hukum Taurat seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu ada. Nah, kenapa dikatakan salib Tuhan Yesus itu adalah keutamaan? Salib Yesus adalah perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian lamanya? Allah dulu berjanji dengan Abraham sunat bagi setiap laki-laki di Kejadian 17:12. Untuk semua orang masuk, Abraham diberkati Allah dan Abraham menjadi berkat bagi orang-orang lain. Allah memberkati Abraham dan Abraham menjadi berkat bagi orang-orang yang memberkati Abraham, bagi orang-orang lain. Nah, harus dengan sunat. Siapapun yang masuk dalam pokok ini menjadi bagian dari keluarga Abraham dan itu akan masuk dalam perjanjian lama, perjanjian Allah. Nah, tapi perjanjian ini telah menjadi rusak karena bertambahnya kejahatan yang waktu itu. Upah dosa adalah maut. Kenapa sih waktu itu kayak sampai Allah tuh pernah satu waktu dia hendak melenyapkan semua makhluk ciptaan. Dia mendatangkan air bah waktu, tapi keluarga Nuh diselamatkan dan binatang-binatang yang dipilih Allah diselamatkan. Kejadian 9:11. Tetapi kembali Allah masih punya kasih kepada kita. Allah berjanji bahwa Dia tidak pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Tidak pernah memusnahkan bumi dengan air bah. Kejadian 9:11. Tetapi bagaimana dengan di Wahyu?
kita bisa melihat ada cawan murka. Orang-orang yang tidak menerima salib Tuhan Yesus mengabaikan akan menerima bagiannya. Kemudian pembaharuan perjanjian dengan darah Tuhan Yesus untuk menebus seluruh tuntutan dosa manusia melalui salib Tuhan Yesus. Jadi kita datang ke Tuhan Yesus di Lukas 22 ayat 15 sampai 20 tadi yang bisa kita baca. Kemudian Tuhan Yesus bilang dalam 3 hari dia akan membangun bait Allah kembali. Itu adalah pembaharuan yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan, wafat, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian 40 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus ya. Nah, ketika setiap orang yang menerima salib Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dia percaya, mereka bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan Yesus dan Roh, dan mereka mendapat keselamatan, kehidupan yang kekal. Mungkin teman-teman akan bilang, ada sebagian teman akan bilang, oh kalau gitu nanti ya, buat nanti. Sekarang mah enggak ya, kita masih susah ya. Bukan begitu. Jadi keselamatan dan kehidupan di bumi saat ini dan nanti juga, tapi saat ini juga sudah kita terima. Tapi mungkin ada orang yang bilang, kenapa saya masih menderita, saya masih sakit lama, saya masih berkorban berat, kenapa saya tidak merasakan jamahan Tuhan? Nah, saya cuma bisa bilang ke teman-teman, kalau ada yang merasakan demikian, ada baiknya kita berdiam diri, ambil waktu saat teduh, kita tanya kepada Tuhan, tanya Roh Kudus, apa yang sedang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Ada kemungkinan kita sedang dalam ujian, pencobaan. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia tidak membiarkan kita menerima mengalami pencobaan di luar batas kemampuan kita. Enggak seperti itu. Tuhan berjanji, dan Tuhan juga berjanji memberikan jalan keluar, hikmat, pengetahuan. Lalu kenapa kita ada orang yang bertahun-tahun masih dalam hal itu, di dalam kesulitannya? Satu hal yang harus kita pertanyakan, hidup tenang, berdoa, tanya kepada Allah, kepada Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak memberikan kita kesusahan, ujian, pencobaan di luar kemampuan kita. Nah, jadi ketika Tuhan Allah kita memberikan firman, itu sesuatu yang sungguh-sungguh, bukan sekedar tulisan dan kitab, bukan. Nah, teman-teman boleh mencobanya, membuktikannya sendiri. Karena firman Injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita baca, kita renungkan, kita mulai belajar memahami. Ketika kita nggak ngerti, kita tanya Roh Kudus. Kita nggak tahu caranya bagaimana kita melakukan firman itu, kita tanya Roh Kudus, dan kita bersabar sehingga firman itu boleh menjadi nyata.
menjadi realitas dalam kehidupan kita, menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Saat ini, bukan nanti, bukan. Nah, pernahkah teman-teman kalau yang ibu-ibu ya juga pernah masak daging rendang misalnya? Bagaimana kita kalau masak daging rendang itu sampai meresap ke dalam daging, rasanya enak? Harus dengan waktu, api yang kecil, itu akan menyerap. Sama seperti itu, kita perlu waktu. Kita pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Ada firman kita pengen buru-buru semua dibaca dengan cepat. Tidak bisa seperti itu. Kita harus pelan-pelan menyerapnya, memahami, mempelajarinya, melakukannya, sehingga kita bisa menikmati benar-benar apa yang dari Tuhan, yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan. Nah, teman-teman juga mungkin akan berpikir untuk menambah semangat kita ya. Sudah banyak orang yang membuktikan tentang kebenaran firman. Maka teman-teman juga mau membuktikannya juga. Saya juga sudah membuktikan. Hanya saya cukup setia dan saya akan terus kita belajar. Nah, sesuai dengan judul kita, tadi kita udah bahas tentang salib Tuhan Yesus itu adalah keutamaan. Tapi bagaimana dengan buah roh? Nah, tentang buah roh saya mengingat di Yesaya 32 ayat 1-8 tentang topik menyongsong kedatangan Raja yang adil itu. Jadi dikatakan saat pencurahan roh, padang gurun yang menjadi kebun buah-buahan sampai kepada hutan buah-buahan. Bayangkan, padang gurun itu sesuatu kehidupan yang tidak nyaman ya. Tetapi dengan adanya pencurahan roh, padang gurun, kondisi yang tidak nyaman bisa menjadi sebuah kebun buah-buahan. Bayangkan, itu sesuatu hal yang menyenangkan, bukan? Sudah tidak kering lagi, ada kehidupan, ada daun hijau, ada buah-buah. Kita tidak haus lagi, kita kenyang. Bahkan bukan hanya kebun, tapi jadi hutan buah-buahan karena sangat-sangat lebat. Tuhan, hasil buahnya itu luar biasa, berbuah, berkembang. Tapi apa harus dilakukan untuk kita sampai kepada sesuatu yang dikatakan dalam Yesaya 32 ini? Ketika kita masih di padang gurun, kita harus berlaku keadilan, adil. Ketika kita masih di padang gurun, kebenaran firman, dari kebenaran firman harus kita gunakan, berlaku adil. Jika kita bisa melewati padang gurun kita dan kita tetap berlaku adil, dan padang gurun itu telah berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan ketika kita berlaku adil di kebun buah-buahan, berlaku kebenaran. Ini adalah suatu hasil yang berkesinambungan. Nah, hidup menurut roh. Buah rohnya pertama yang saya ini lihat adalah menyongsong kedatangan Raja yang adil. Siapa yang menyongsong? Saya, teman-teman. Kemudian hidup menurut roh. Di Galatia 5 ayat 22-24 kita udah baca bang ya semua. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ketika kita hidup bersama roh,
Ketika kita mau dipimpin oleh Roh, kita taat kepada Roh, apa yang kita lakukan, apa kita dapat merasakan apa tadi, kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menyalibkan daging atas segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi buah roh itu adalah sesuatu yang ada di kebun buah-buahan. Itu adalah kebenaran. Kemudian ketika kita menyalibkan daging, saat kita berada di padang gurun, kita harus berlaku adil, menahan hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5:8. Yang kedua adalah salib Tuhan Yesus adalah kuk Allah yang dipasang bagi manusia. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Matius 11:30. Kuk Allah pasang, kuknya enak, kuknya ringan. Kok bisa dibilang gitu? Sebenarnya kebenaran firman Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membiasakannya. Misalnya kita belajar dari seorang tukang bohong. Oke, kita akan belajar pertama tidak membohongi. Kita belajar jujur pada diri sendiri, ya kan? Benar ya. Kalau kita seorang tukang bohong, kita belajar jujur pada diri sendiri. Kita mulai jujur. Oh, firman Tuhan bilang begini, kita udah nggak boleh melakukan itu, gitu kan? Belajar jujur sama diri kita sendiri. Kita melakukannya. Setelah kita melakukan itu semua, kita bisa jujur pada diri sendiri. Kita meningkat kepada jujur kepada orang lain. Itu udah otomatis. Ketika kita ingin jujur pada diri kita sendiri, kita juga mesti jujur pada orang lain. Tidak mungkin kita bisa berbohong pada orang lain, tapi jujur kepada diri sendiri tidak bisa. Karena itu akan membuat kita jadi lupa kita ada di posisi mana. Nah, itu dibilang kuk yang enak dan ringan. Satu lagi hal yang paling susah juga, misalnya mengampuni musuh. Ada hal kita memang sulit mengampuni, tapi ketika kita sulit, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, tolong kita. Dia akan membukakan satu-satu mengapa kita akan mengampuni musuh kita. Dia akan memberikan alasannya, dia akan memberikan pengertian kepada kita. Lalu dia juga, Roh Kudus akan menolong kita bagaimana caranya kita mengampuni dia. Caranya Allah itu enak dan ringan. Jadi Tuhan Yesus memberikan kelegaan, kelepasan bagi setiap orang yang terbelenggu oleh jerat dosa. Ini jerat ini harus kita buang. Keinginan daging juga konsekuensi untuk melakukan dosa. Nah, ketika kita bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, sebenarnya ini adalah hasil kerjasama ya. Hasil kerjasama kita dengan Roh Kudus. Kita harus menerima bimbingan Roh Kudus. Kalau kita tidak menerimanya ya kita tidak akan bisa maju ya. Dikatakan di Yesaya 11 ayat 1 dan 3. Tuhan Yesus adalah tunas dari tumbuh Isai, akar-akarnya itu menghasilkan buah roh. Jadi dari awal Tuhan Allah kita itu sudah membuat setting ya, bahwa kita memang sebagai manusia ini yang menerima Tuhan Yesus harus hidup dalam
Tuhan Yesus adalah tunas dari tubuh Isa, bapaknya Isa. Tuhan Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Akar-akarnya kita yang menghasilkan dua roh. Kita tadi kan dua roh apa tadi? Damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Itu yang sebagai anak-anak Tuhan kita menunjukkan, kita menghasilkan buah-buah itu untuk orang-orang sekitar kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menghasilkan buah itu bersama Roh Kudus, Roh Kudus itu terdiri dari 7 roh. Ada roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi bagaimana manusia itu bisa menghasilkan buah roh dalam hidupannya? Roh Kudus itu isinya sangat membantu kita untuk menghasilkan buah itu. Ada hikmat dan pengertian, sehingga kita tadi bilang harus damai, sejahtera, sukacita, pengendalian diri. Nah, itu pakai apa? Hikmat dan pengertian. Nasihat dan keperkasaan, nasihat dari kebenaran firman, keperkasaan dari keberanian dari Roh Kudus untuk kita menjalani hidup kita mengenal. Bagaimana kita mengenal Allah? Ada Roh Kudus, adalah juga roh yang untuk kita mengenal Allah seperti apa, dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks kita menghormati Dia, takluk submit, bukan seperti yang kita bayangkan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Suatu hari ketakutan ketika suara Allah bukan seperti itu. Takut adalah sesuatu yang bersifat kepada memuliakan Allah, submit kepada Dia, tunduk pada Dia. Roh Allah ini membangun manusia untuk hidup dalam kediaman Allah. Jadi kehidupan manusia di bumi ini, ketika dia hidup di dalam roh, dia telah diarahkan untuk bagaimana kita ini, saya dan teman, boleh hidup dalam kediaman Allah di Efesus 2 ayat 22. Teman-teman ingat ya, kita kalau doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di bumi dalam surga. Ya kan? Inilah maksudnya roh, membangun manusia, hidup saya dan teman-teman untuk hidup dalam kediaman Allah. Roh itu memimpin, membimbing, mengajar, menghibur untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus kita pelajari, kita harus mengerti, kita harus pahami, kita harus lakukan sesuai dengan kualitas yang Allah kehendaki. Nah, inilah yang dihasilkan. Menyenangkan bukan? Ketika kita hidup bersama Roh Kudus, kita menjadi manusia baru. Apanya yang baru? Cara berpikir kita, cara kita melihat sesuatu, cara kita memahami sesuatu, cara kita merespon, dan banyak hal kesukaan kita berubah semua. Dan ini adalah modal untuk kita semua. Tuhan mau, Allah mau kita kembali dalam kualitas pertama ketika manusia dibentuk.
tiba pada kesimpulan salib Yesus dan dua roh yang dihasilkan. Salib Yesus itu adalah tadi saya ingatkan adalah tanda kasih Allah kepada manusia, dan kita pakai salib itu sebagai tanda kasih kita. Salib Yesus itu adalah perjanjian baru, kasih karunia Allah, kehidupan di bumi, keselamatan dan kehidupan kita. Wah, kalau Tuhan Yesus itu pun yang enak dan ringan ketika kita lakukan setiap hari seperti kita terus dan biasa. Dan Roh Kudus membantu kita untuk kita dapat hidup dalam kebenaran firman itu dan memakai firman itu dalam kehidupan sehari-hari, dan boleh membebaskan kita dari belenggu dorongan dosa. Ini keinginan dari kita masih banyak ya. Dari itulah sebabnya dikatakan kita harus belajar tentang jujur pada diri sendiri. Kemudian untuk buah roh yang dihasilkan, ketika kita bisa menghasilkannya dan kita menikmati buah roh ini dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, baik di bisnis, baik di keluarga dan lain sebagainya. Kita akan belajar lagi di minggu depan, Jumat depan, tanggal 2 September tahun 2020 datang. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk dalam kali atas kesabaran. Biarlah Tuhan Yesus hukum salib Tuhan boleh terpasang setiap hari, dan kami boleh mengenal kebenaran firman, hidup dalam firman. Roh Kudus yang memimpin kami, tolong kami Yesus. Roh Kudus yang menolong kami, biarlah Roh Kudus menguasai kami seluruhnya, memperlengkapi kami dengan kebenaran firman. Ini kami semangat kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus, Bapa surga, kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, teman-teman, kita sampai di akhir acara. Kiranya kegiatan ini boleh bawa kesukaan bagi kita semua, bagi teman-teman untuk hidup lebih maju dalam iman, memiliki kualitas terus menerus pada Tuhan. Oke, sampai jumpa di bulan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.